Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Arifullah, SH/MH. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan juga selain dosen di Fakultas Hukum Unisula tersebut, saya juga diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Video ini merupakan salah satu penilaian persepsional dosen unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat taufik hidayahnya, atas semua nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, diberikan umur panjang. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tidak terasa ya, ini sudah selesai semester 1. Saat ini kita sudah berada pada semester 2 ya. Ini kita kalau memang kita nikmati prosesnya, itu menjadi sebuah proses yang indah untuk menuju tujuan akhir nantinya, yaitu menjadi sarjana hukum ya. Ya di sini perlu proses-proses pembelajaran. Pada kesempatan kali ini di semester 2, teman-teman semuanya, ini saat ini saya mengampu mata kuliah hukum pidana yang mana di sini ditawarkan di semester genap, yaitu pada semester 2. Di sini teman-teman semuanya akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih ya, yang mana pada semester 1 sebelumnya sudah disampaikan ya tentang pengantar hukum di Indonesia, salah satunya hukum pidana. Ya, kesempatan kali ini kita akan menyampaikan lebih dalam lagi terkait hukum pidana. Jadi di sini teman-teman semuanya perlu dipahami bahwa hukum pidana sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada kontrak kuliah minggu lalu, dan kita sudah ada kesepakatan bahwa kontrak kuliah itu menjadi pedoman kita, dan juga saya sampaikan ada buku ajar, ada RPS yang saya sampaikan sama teman-teman semuanya, itu sebagai apa? Sebagai acuan pedoman kita supaya pembelajaran ke depan nantinya bisa berjalan dengan lancar. Pun demikian pada pertemuan kali ini tentu saya ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan kali ini, pada pertemuan mata kuliah hukum pidana. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kali ini, kita berdoa dulu ya teman-teman semuanya, supaya nanti ke depan pembelajaran kali ini itu semuanya penuh berkah, tidak ada rintangan ya, termasuk karena ini melalui Zoom, kadang kita mengandalkan teknologi, tidak tahu ya nanti jaringnya drop atau bagaimana, lampu mati ya. Kita semoga berjalan lancar ya pembelajaran kali ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai kuliah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana dalam pembelajaran kali ini saya menekankan pada ayat terakhir ya. Ya Allah ya,
berikanlah aku ilmu, tentunya ilmu yang bermanfaat, ya. Berikan rezeki berupa apa? Pemahaman, kepahaman akan materi yang disampaikan dosen ya nantinya. Di breakdown nanti menjadi capaian pembelajaran bahwa ada kemampuan yang diharapkan. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah khususnya hukum pidana ini tentunya mentargetkan ada capaian pembelajaran yaitu ada 4. Di sini bisa dilihat teman-teman semuanya. Yang pertama, mahasiswa setelah mengikuti materi perkuliahan kali ini diharapkan mampu 1 menjelaskan tentang jus bonale, yaitu yang merupakan pengertian hukum pidana objektif. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang jus punendi. Ini yang merupakan pengertian hukum pidana yang subjektif. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembagian hukum pidana dalam arti luas. Dan yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembagian hukum pidana dalam arti sempit. Ini 4 capaian pembelajaran yang harapannya itu bisa tercapai semuanya. Ini sebagai kemampuan yang diharapkan nanti setelah selesainya materi kali ini. Baik, kita lanjutkan tentang pengertian hukum pidana. Tentunya terkait dengan hukum pidana, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya tidak asing lagi ya, sudah kita sering mendengar apa itu hukum pidana. Dan bisa menggambarkan beberapa permasalahan ya, karena kita sekarang berada pada era digital, saat ini kita bisa melihat atau merespon secara langsung berita-berita yang ada di medsos ya, di dunia maya ya, atau di surat kabar dan lain sebagainya. Nah, baik teman-teman semuanya, tadi sudah bisa disimpulkan bahwa ada beberapa kata kunci sebetulnya ya, kata kunci tentang hukum pidana. Ya tentunya perbuatan ya. Perbuatan, terus aturan ya. Aturan, terus sanksi ya, itu kata-kata kunci yang mungkin bisa dikembangkan dengan pemahaman teman-teman semuanya ya. Jadi di sini kalau bisa saya simpulkan tadi jawaban teman-teman semuanya bahwa hukum pidana itu adalah keseluruhan hukum ya, berarti keseluruhan hukum yang berlaku di negara kita ya, Indonesia ya. Yang mana di situ ada dasar-dasar atau aturan-aturan untuk apa? Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, perbuatan-perbuatan mana yang dilarang. Ya tentunya dengan adanya larangan tersebut, perbuatan yang tidak boleh dilakukan tersebut, ada ancamannya atau sanksi. Ya tentunya sanksi pidana ya. Bagi siapa? Bagi orang yang melanggar larangan tersebut ya. Sudah dilarang kok melakukan ya. Tidak boleh melakukan kok sengaja melakukan. Nah itulah berarti ada suatu perbuatan di situ. Perbuatan apa di sini ada dimaknai sebagai apa? Perbuatan jahat ya. Atau perbuatan jahat itu ya tadi kembali lagi ke tadi perbuatan yang dilarang dan ada orang yang melakukan perbuatan itu. Jadi di sini kita lanjut ya untuk pemahaman lebih lanjut. Di sini nanti ada pembagian pengertian hukum pidana itu secara objektif, pengertian hukum pidana secara subjektif. Ya. Di sini ya bisa dilihat dalam slide ya, dilihat dalam slide bahwa pengertian hukum pidana secara objektif itu bisa dilihat adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Di sini dari definisi ini terlihat bahwa pidana ini berpokok pada 2 hal. Apa saja itu? Ya, yang pertama,
perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang tadi saya sampaikan. Dan yang kedua, pidana. Dari dua hal tersebut, yang memenuhi syarat tertentu tersebut, mengandung dua hal lagi. Ada perbuatan jahat, yaitu bisa dikatakan perbuatan yang dilarang. Dan ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Itu pemahaman pengertian hukum pidana secara objektif. Atau dalam bahasa asingnya, jus bonale. Ya. Itu menurut ahli hukum yang lain. Ada Hayewinkel dan Suringa, itu memberikan pengertian yang lebih luas lagi. Dikatakannya hukum pidana itu meliputi, pertama ada perintah dan larangan. Di sini yang atas pelanggarannya tentunya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu, telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Yang B, aturan-aturan yang menentukan. Di sini dipahami bahwa bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan sanksi ya, atau reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut. Selanjutnya yang C, ada kaidah-kaidah yang menentukan. Yaitu yang menentukan apa? Ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut, baik menurut waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, ada ahli hukum menurut Mulyatno. Ya. Mulyatno mengatakan, hukum pidana itu memberikan dasar-dasar dan aturan untuk apa? Untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya, yang B, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu. Makanya dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan. Yang C, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Disinilah kita pengertian hukum pidana secara objektif. Tadi bisa dilihat beberapa slide yang sudah saya tampilkan, ada beberapa ahli hukum pidana ya yang memberikan pemahaman masing-masing tentang hukum pidana, pengertian hukum pidana itu secara objektif. Ya. Di sini akan berbeda lagi kalau kita memahaminya, pengertian hukum pidana itu secara subjektif. Jadi pengertian subjektif itu bisa dilihat dalam slide ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Di sini pengertian hukum pidana secara subjektif atau bisa dikatakan ius puniendi ini memiliki atau dijabarkan menjadi dua pengertian. Ada pengertian luas, ada pengertian sempit. Secara pengertian luas berhubungan dengan hak negara atau alat perlengkapannya untuk menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Pengertian sempit yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tentunya. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu semuanya, itu bisa kita pahami bahwa memang ada pemahaman hukum pidana itu dalam masing-masing pemahaman ya, pengertian hukum secara objektif dan
subjektif. Di sini hukum pidana itu keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Tentunya ada aturan ya yang mengatur apa perbuatan yang dilarang, ya, tidak boleh dilakukan, ada sanksinya berupa pidana tertentu terhadap siapa? Terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Di sini perbuatan pidana ini menurut wujud, ya, wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata hukum, aturan hukum itu sendiri ya, yang tadi saya sampaikan, atau bisa dikatakan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Bisa silakan teman-teman atau bisa memberikan contoh kasus-kasus pidana menurut teman-teman semuanya, bisa paling nggak ada diskusi sedikit ya, paling nggak kita tidak bisa ya nanti biar lebih paham lagi ya, jadi lebih paham lagi tentang tindak pidana. Silakan. Siap, izin Pak. Silakan, dengan siapa? Dengan M. Awaludin Novendra 384 untuk 384. Silakan. peristiwa tindak pidana akhir-akhir ini yang saya amati itu tentang kasus menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang terjadi di Banjarnegara kalau nggak salah, yang dukun penggandaan uang. Oh, penggandaan uang. Itu Iya. kapan terjadinya, Mas? Itu Mbak Selamat itu, Pak. Iya, Pak Selamat betul. dalam bulan ini kayak Pak, bulan-bulan Ramadan ini baru terungkap, kasusnya baru terungkap kemarin. Sudah tahap penyidikan ya? Proses pencarian korban yang lainnya. Oh, masih penyelidikan? Iya, betul. Oke, tapi sudah ditetapkan tersangka itu. Oh, sudah ditetapkan tersangka ya, sudah penyidikan ya. Ya. Penyidikan ya tentunya nanti akan lebih dikembangkan lagi ya, motifnya apa ya. Nah, inilah contoh ya. Contoh ya, Mas jenengan sendiri tinggalnya di mana? Itu mendengar kasus itu dari medsos atau kebetulan pas lihat apa berita ada kebetulan kasus saat itu ini muncul. yang lagi izin Bapak itu beritanya udah viral Bapak. Oh, viral. Nah, ini maksud saya tadi saya sampaikan ya. Ini sekarang kita dengan mudahnya ya. Nah, ini penekanannya. Dengan mudahnya kita bisa mengamati ya kejadian-kejadian. Kembali lagi tentang hukum pidana saat ini ya, yang kita sedang bahas kali ini tentang hukum pidana, bahwa saat ini ya sudah banyak sekali fenomena-fenomena ya. Ya, apanya yang salah? Apakah hukumnya atau orangnya atau negaranya yang membuat hukum atau bagaimana? Ini menjadi diskusi yang menarik ya. Jadi setidaknya kita bisa, karena memang teman-teman semuanya sudah memutuskan kuliah di Fakultas Hukum, mendalami ilmu hukum, tentunya mau nggak mau, suka nggak suka, harus mempelajari hukum itu sendiri. Ya, lepas nanti teman-teman mau mengambil kekhususan apa, ya kembali lagi pada mata kuliah ini. Saat ini kita mempelajari membahas tentang hukum pidana. Di sini kita bisa lihat fenomena-fenomena, problematika hukum, carut-marutnya hukum, penegakan hukum ya, dan lain sebagainya. Itu sebagai fakta yang ada pada saat ini ya. Belum lagi ada lagi teman-teman yang kasus viral atau tindak pidana yang viral, ada yang diputus, yang sudah. Silakan, ini menarik ini. Jadi kita paling nggak pemahaman secara viral sekali. Dua jenderal nih kok, Pak. Ada Bapak Teddy Minahasa yang tersangka kasus peredaran narkotika yang ini sebelumnya saya potong dulu, dengan siapa? Rizky Bagaskara, Bapak. Rizky Bagaskara, Mas Rizky Bagaskara, NIM berapa, Mas? 303022000351, Bapak. Oke, ini nomor absen 46. Oke, silakan. Silakan dilanjut. Kasus di dua jenderal, Bapak. Teddy Minahasa dan Ferdi Sambo. Cuman yang agak terakhir ini meme-nya lucu, Bapak. Yang kasus narkotika ini sebutannya dari polisi oleh polisi untuk polisi karena kasus narkoba itu. Luar biasa, ini pemahaman teman-teman sudah bisa menggambarkan fenomena-fenomena saat ini, khususnya tentang
hukum pidana. Yang sekarang hukum pidana dalam pengertian atau dalam arti luas atau sempit. Di sini bisa dilihat bahwa dalam arti sempit atau luas itu memang ada pembedaan yang sangat mendasar sekali. Yaitu yang pertama hukum pidana material atau sering disebut hukum pidana substantif ya. Atau bisa disebut juga dengan istilah hukum pidana saja. Yaitu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana di sini bisa dilihat teman-teman semuanya, itu adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana negara dengan perantara alat-alatnya. Ya, tentunya aparat penegak hukum ya, di sini ada polisi, jaksa, hakim, itu dalam melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, hukum pelaksanaannya, pelaksanaan pidana tersebut. Itu adalah aturan-aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pelaksanaan pidana kurungan, ya, terhadap tindak pidana dan sebagainya. Dalam arti sempit itu ada beberapa keberlakuannya, ya, berdasarkan wilayah atau bisa berdasarkan bentuknya. Ya. Kalau berdasarkan wilayah keberlakuannya, ada hukum pidana umum. Di sini hukum pidana umum itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Ya. Itu ada KUHP dan ada juga undang-undang tersebar di luar KUHP. Ya tentunya Bapak Ibu semuanya, karena setelah beberapa periode ya untuk usulan perubahan KUHP, akhirnya pada tanggal awal tahun ini ya, ini sudah ada KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya di sini mengakomodir KUHP dan ada undang-undang sebagai bangunan-bangunan kecil. KUHP ini sebagai bangunan besar. Ya, terus karena tidak diakomodir di KUHP, tentunya diatur di undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana tersebut itu sebagai bangunan-bangunan kecil. Di sini menjadi dilema juga pada saat penegakan hukumnya. Kadang ada gap ya antara yang umum dengan yang khusus ya, mana yang lebih didahulukan. Ya tentunya yang khusus mengesampingkan yang umum. Ya, ya di situ menjadi suatu problem tersendiri ya. Akhirnya para ahli hukum pidana di Indonesia merumuskan KUHP baru. Gosong sing ngene. Sing tengah. Sing gosong yang ngene deh. Tolong di-mute ya. Gosong. Tolong di-mute dulu ya, suaranya bocor, Mbak. Jadi nanti biar tidak mengganggu teman-temannya dalam. Kami sudah melakukan penyampaian pada kontrak kuliah ya, pada saat kuliah, tolong teman-teman juga memperhatikan untuk mute ya suara ya, kalau belum ada izin dari dosen ya tidak diperbolehkan. Dan juga diwajibkan untuk bisa on kamera supaya kita bisa selalu tatap muka walaupun di dunia maya. Oke, seperti itu ya, saya lanjutkan ya. Tadi ada sedikit teknis ya. Selanjutnya berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya di sini ada hukum pidana tertulis. Ada hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis ada dua lagi dijabarkannya menjadi dua bentuk lagi. Ya. Ada hukum pidana yang dikodifikasi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Dan ada juga hukum pidana yang tidak dikodifikasi, yaitu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya. Ada tindak pidana khusus, ada tindak pidana yang tidak diatur dalam undang-undang atau di KUHP. Contohnya apa saja undang-undang khusus itu, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Kalau tadi tindak pidana korupsi masuk di tindak pidana umum atau tindak pidana khusus? Tidak pidana khusus, Bapak. Khusus. Kalau tindak pidana pembunuhan tadi umum atau khusus? Umum, Bapak. Umum, Bapak. Maaf, ini saya tadi ada sedikit terlewat ya tadi karena maaf ada suara masuk, akhirnya konsentrasi bisa terlewatkan ya. Jadi berdasarkan wilayah tadi keberlakuannya ada hukum pidana umum ya, itu berlaku seluruh wilayah Indonesia, KUHP, dan ada undang-undang tersebar di luar KUHP. Yang kedua ada hukum pidana lokal. Maksudnya bagaimana? Hukum pidana lokal itu kalau kita bisa lihat masing-masing daerah ya, ataupun mungkin di tempat Bapak di Aceh, di Sumatera ya, Sumatera Utara di Medan ya, atau di Kalimantan, ini juga ada mahasiswa dari Kalimantan ya, di Jawa, itu tentunya ada perda-perda yang berbeda-beda. Masing perda-perda itu berlaku untuk daerah tersebut yang menerbitkannya ya. Jadi lokal ya, berlakunya lokal, tidak umum. Kalau pidana umum itu KUHP dan undang-undang di luar KUHP itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan hukum pidana lokal itu berlaku untuk wilayahnya masing-masing di mana peraturan itu diterbitkan. Contohnya perda. Ya. Kalau di Semarang itu ada perda dari Wali Kota Semarang ya. Itu perda Kota Semarang itu tentunya juga ada pengaturan tentang hukum pidana terkait dengan apa yang diatur, tentunya ada ancamannya juga. Pun demikian dengan wilayah-wilayah yang lain, tentunya perda-perda itu juga ada sanksi-sanksi hukumnya, khususnya ada sanksi hukum pidana. Bentuknya tadi ada tertulis, ada tidak tertulis. Yang tertulis ada dua bentuk. Ada hukum pidana dikodifikasi, ada hukum pidana yang tidak dikodifikasi. Hukum pidana yang dikodifikasi ada KUHP. Yang tidak dikodifikasi ada undang-undang di luar KUHP. Atau bisa dikatakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang tersendiri. Ya. Ini kita bicara flashback ya, ini belum yang KUHP baru ya, ini masih posisi KUHP lama yang nanti ada perubahan yang mana semuanya ini yang secara tertulis ini melebur menjadi satu ya nantinya pada KUHP baru. Selanjutnya yang kedua ada hukum pidana tidak tertulis. Itu bisa dilihat ada hukum adat ya. Hukum adat itu juga ada hukum pidananya, hukum pidana adat. Yaitu hukum ini berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu saja. Seperti itu Bapak Ibu semuanya, ini karena waktunya terbatas, kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang ya. Kita ini dalam kesempatan kali ini kita pahami dulu tentang pengertian hukum pidana ya. Pengertian hukum pidana dalam arti luas, dalam arti sempit, tadi dalam secara subjektif, secara objektif ya. Baik teman-teman semuanya, semoga materi kali ini bisa sesuai dengan apa yang menjadi capaian pembelajaran yang tadi saya sampaikan tadi. Yang pertama apa? Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya bisa menjelaskan tentang pengertian hukum pidana objektif, secara objektif ya. Yang kedua, teman-teman semuanya sebagai mahasiswa bisa menjelaskan tentang pengertian hukum pidana secara subjektif. Selanjutnya bisa menjelaskan pembagian hukum pidana dalam arti luas, bisa menjelaskan pembagian hukum pidana dalam arti sempit. Demikian kiranya saya sampaikan untuk materi kali ini, kesempatan kali ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kita ketemu lagi